Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Sirene peringatan yang tergesa-gesa bergema di dunia ini dengan cara memekakkan telinga. Segera menyebar terpisah. Itu menyebabkan ekspresi semua anggota klan Gu tiba-tiba berubah secara drastis. Hun Tiandi. Ekspresi Gu Yuan sedingin es. Matanya menatap Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Energi alam yang besar dan kuat bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan tanah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi tanpa akhir. Suara percikan terdengar terus-menerus. Gelombang energi biasanya terbentuk hanya ketika ada fenomena alam yang tidak wajar terjadi. Pemandangan spektakuler ini juga sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia. Namun, gelombang energi itu, yang bahkan mungkin tidak terlihat dalam 100 tahun sebenarnya terbentuk dari pemikiran belaka oleh Gu Yuan. Kekuatan bintang 9 Dou Sheng sebenarnya ini menakutkan. Gelombang energi yang tampaknya tak berujung bergejolak terus-menerus. Tekanan itu, yang datang menyebar, menyebabkan bahkan Hun Yan dan yang lainnya yang membentuk 4 orang suci iblis dari klan Hun untuk mengadopsi ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka menyerang, kemungkinan mereka bahkan tidak akan bertahan beberapa pertukaran terhadap Gu Yuan. Tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka akan hancur menjadi apa-apa di bawah tekanan yang menakutkan. Satu-satunya di dunia ini, yang bisa tetap tenang dalam menghadapi gelombang alami yang dipanggil Gu Yuan, adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Kepala klan, penatua Gu yang telah melukai penatua balai leluhur dan mencuri batu giok kuno. Ekspresi Gu Yuan dingin. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara yang tajam. Apa? Seluruh klan Gu berubah menjadi kegemparan setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Penatua Gu Yang? Bagaimana ini mungkin? Wajah Sun Er juga berubah secara drastis pada saat ini saat dia tanpa sadar berteriak keras. Apa yang terjadi? Mungkinkah penatua Gu yang adalah mata-mata klan Hun? Ekspresi Xiaoyan suram. Klan Hun tampaknya sangat terspesialisasi dalam menggunakan trik ini. Gu Yang adalah penatua kedua dari Aula Leluhur. Dia telah menjaga Aula Leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu. Bagaimana mungkin dia bisa menyegel batu giok kuno dan melarikan diri? Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia pernah melakukan kontak dengan penatua Gu Yang. Apalagi kesannya pada pria itu cukup bagus. Ini dilakukan olehmu. Mata dingin Gu Yuan menatap Hun Tiandi yang tersenyum dan perlahan menuntut. Hun Tiandi menyeringai. Namun, dia tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Sepasang mata terfokus pada Gu Yuan. Selama dia berdiri di sini, bahkan Gu Yuan tidak akan berani untuk hanya berbalik dan pergi. Ini karena yang terakhir mengerti bahwa jika dia pergi, tidak akan ada lagi yang menghalangi dia di tempat ini. Gu Yuan secara alami mengerti pikiran Hun Tiandi. Dinginnya es di wajahnya dengan cepat ditarik. Pada tingkat ini, kekuatan mentalnya sudah sekokoh batu. Bahkan hilangnya batu giok kuno tidak menyebabkannya terus marah. Seal the Gu Realm. Gu Dao, kalian bertiga akan memimpin Black Submerge Army dan memulai pencarian. Cari Gu Dao. Gu Yuan membuka mulutnya dan menangis. Betul. 3 abadi dari Realm Gu merespon segera setelah mendengar ini. Namun, mereka bertiga baru saja bergerak ketika 4 orang suci iblis dari klan Hun di belakang Hun Tiandi melayang ke depan. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya bermaksud menghentikan trio. Gu Yuan, orang-orang ini tidak bisa pergi. Hun Tiandi tertawa. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan. Gu Yuan berbicara dengan suara dingin. Segera, dia melangkah maju.
Gelombang energi yang tampaknya tak berujung di belakangnya segera bergejolak tanpa terkendali. Itu berubah menjadi tangan pasang surut besar 100.000 kaki saat membanting ke arah Hun Tiandi. Ruang di mana angin telapak tangan lewat bergetar dengan intens. Serangan acak dari ahli seperti itu bisa dengan mudah merobek ruang. Apa kamu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin bertarung? Namun, Anda harus sadar bahwa ini memiliki dampak kecil pada saya. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat guyuan seperti serangan. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah lubang hitam terbentuk di telapak tangannya. Itu membengkak menjadi 100.000 kaki dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang hitam gelap itu, bahkan Xiaoyan dan yang lainnya merasakan hawa dingin membubung di hati mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka terjerat ke dalamnya, bahkan jiwa mereka akan lenyap dalam sekejap. Tangan besar pasang surut di langit yang jauh bertabrakan dengan lubang hitam. Tidak ada suara nyaring yang muncul. Hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan destruktif meluap hadir. Jika bukan karena Realm Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang menjadi langsung terkoyak. Melihat bahwa guyuan benar-benar menyerang Hun Tiandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi sedikit terdistorsi. Mereka bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangguk pelan. Tindakan klan Hab jelas menempatkan semua klan kuno sebagai target mereka. Karena mereka berani menyerang klan Gu kali ini, klan Yan dan Lei pasti akan menemui nasib yang sama di masa depan. Menyerang! Tangisan rendah Yan Jin terdengar dan mereka berdua menembak secara bersamaan. Aura menakutkan bintang 8 Dou Sheng melonjak langsung ke awan. Tekanan darinya menyebabkan ruang itu sendiri mengeluarkan suara sedikit berderit. Kekuatan dari serangan simultan dari mereka berdua secara alami cukup kuat. Lagi pula, dengan pengecualian Gu Yuan, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame, mereka sepertinya adalah ahli terkuat di benua ini. Sementara duo Ya Jin hendak menyerang, Nihility Devouring Flame, yang telah berdiri diam, hanya tertawa. Dia mengambil langkah maju, menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa kepalan naga hitam besar yang masih ada di sekitarnya. Raungan naga mengguncang langit. Duo Yan Jin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame diserang. Meskipun yang terakhir sudah melangkah ke kelas 9 bintang Dou Sheng, dia hanya 9 bintang awal Dou Sheng. Di sisi lain, keduanya maju 8 bintang Dou Sheng. Mereka tidak kalah dengan Nihility Devouring Flame jika mereka ingin bergandengan tangan. Sun Er, pimpin yang lain dan cari gunung. Gu yang pasti belum berhasil melarikan diri. Tangkap dia dan rebut kembali giok kuno itu. Gu Dao di langit memiliki ekspresi serius saat dia berteriak dengan tegas. Semua tetua yang tersisa, mengatur formasi besar untuk menjaga klan Sil Realm Gu dan pegunungan. Jangan biarkan klan Hun kesempatan untuk melarikan diri. Banyak sesepuh di langit merespons dalam usai setelah mendengar tangisan keras Gu Dao. Perkelahian yang hadir di langit itu hanya perasaan satu sama lain. Tetapi mereka perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap taktik tersembunyi dari klan Hun. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membagi terlalu banyak perhatian dalam mengulurkan tangan. Kakak King Yang, cari gunung. Sun Er memiliki ekspresi yang sangat serius saat ini. Mata cantiknya berbalik ke arah kelompok Gu King yang saat dia berteriak. Dimengerti. Gu King Yang dan eselon atas dari tentara terendam hitam segera mengakui setelah mendengar perintah. Banyak tokoh hitam melonjak maju seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian inci demi inci. Ekspresi Xiaoyan menjadi muram saat dia menyaksikan klan Gu dihadapkan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan besar kali ini, beberapa orang di langit mewakili eselon atas klan Hun. Barisan ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan ketika mereka menyerang klan Yao. Selain itu, Xiaoyan juga mengerti bahwa meskipun pertarungan di langit tampaknya dapat menghancurkan dunia, kedua belah pihak hanya menyelidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu.
Alasan mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun tampaknya menyeret keluar sampai Gu Yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan Gyokuno kepada mereka sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali Gyokuno. Karenanya, faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intens ini adalah Gu yang telah mencuri batu Gyokuno. Sun Er, seperti apa kekuatan Gu Yang? Mata Xiaoyan menatap pegunungan ini. Meskipun Black Submerged Army sedang mencari di semua tempat, tidak ada jawaban dari mereka bahkan sampai sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Maju bintang 5 kelas Dou Sheng." Sun Er mengepalkan giginya. Gu Yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat dalam klan Gu. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Apakah jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Xiaoyan sekali lagi bertanya. Kurasa tidak. Mungkin masih ada jarak ke level yang sempurna. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Melatih jiwa seseorang ke surga yang sempurna bukanlah tugas yang mudah. Bantu aku berjaga. Xiaoyan dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia langsung duduk di udara dan instruksi. Segel dibentuk oleh tangannya dan jiwanya sekali lagi bergabung dengan Little Yi. Segera, kekuatan spiritual awalnya megah sebenarnya melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiaoyan seperti air banjir. Akhirnya, ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Kontrol Xiaoyan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncak. Sejumlah besar kekuatan spiritual menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Karena dia telah bergabung sementara dengan Little Yi, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah dan menggunakan magma bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya. Dengan bantuan dari Little Yi, kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini dapat mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitarnya. Selama Gu yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual yang menyelidik dari Xiaoyan. Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual tak terlihat menembus tubuhnya setelah dia melihat Xiaoyan duduk. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat. Wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sun Er, kita tidak dapat menemukannya. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek sementara Xiaoyan sedang menyelidik. Mereka berbicara dengan ketidakpuasan. Mereka pada dasarnya telah mencari seluruh pegunungan tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Gu Yang. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Mata cantiknya memandang ke arah Xiaoyan. Saat ini, ayahnya dan 3 grand tetua dari klan Gu telah ditahan oleh klan Hun. Apakah mereka dapat menemukan Gu yang akan tergantung pada Xiaoyan? Gu Qingyang dan yang lainnya mengerti sesuatu setelah melihat mata Sun Er. Mereka mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun untuk mengganggu Xiaoyan. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 10 menit. Gu Qingyang dan yang lainnya akan tanpa sadar kembali mencari gunung ketika mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam tanah. Segera, sebuah gunung yang 100.000 kaki jauhnya tiba-tiba meledak. Magma panas muncul dari sana. Seorang tokoh juga ditembak keluar dengan cara yang agak menyedihkan. Gu Yang. Ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin ketika mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma. Black Submerged Army, tangkap dia. Tangisan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu keluar dari dalam gunung. Dia tidak menemukan sosok itu asing. Jaring pengendali roh. Banyak tokoh terbang di atas langit setelah tangisan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras tertib terdengar sementara Douqi yang kuat dengan cepat membentuk jaring Douqi yang besar di langit. Akhirnya, muncullah sosok itu dari segala arah. Jaring besar berisi fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit Angkatan Darat Hitam terendam dan mengalami kesulitan melarikan diri.
Sosok itu tidak tampak panik di hadapan jaring energi besar. Tangannya membentuk segel dan lusinan angin kencang keluar. Angin terus-menerus melesat ke berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan ke batas ketika dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan Spirit Restraining Net Black Submerged Army. Serangannya benar-benar menargetkan titik-titik lemah di internet. Ekspresi Gu Qing yang merosot setelah dia melihat bahwa jaring Douqi besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Douqi dari banyak prajurit dari tentara terendam hitam, terkoyak dengan begitu mudah. Gu Yang, kau pengkhianat. Gu Yang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat berubah dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara yang mirip hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki terhambur keluar dari telapak tangannya, dan kekerasan menabrak penghalang cahaya defensif. Kekuatan menakutkan merobek garis retak pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Langit benar-benar kacau balau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka pada formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka, yang termasuk generasi muda, bisa bertindak. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qing Yang dan yang lainnya bergegas mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat yang sama. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Aku akan bertarung. Lei Dong mengerutkan alisnya dengan erat dan berteriak dengan lembut. Sebuah cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas maju. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat ini. Mengingat kekuatan mereka akan terluka serius jika Gu Yang bahkan menyentuh mereka. Ini akhirnya akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit sedang bergegas menuju garis retak yang terbuka oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan. Namun, dia masih 1000 kaki dari garis retak ketika beberapa angin tajam tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke titik-titik fatalnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, pada saat itu, kelompok Sun Er tiba dengan cepat dan mengelilinginya. Penatua Gu Yang, mengapa Anda melakukan tindakan memberontak seperti itu? Tangisan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik menahan amarah saat dia memandang lelaki tua itu, yang dalam keadaan berantakan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku Gu Yang asli? Pria tua itu, yang berantakan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang digantung di depan wajahnya menunjukkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu Yang ini memang penatua klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti bahwa semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya menyebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah dengan kuat bergabung dengan saya di tangan Nihility, Ser 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya berhasil menunggu hari ini. Gu Yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik mundur setelah suaranya terdengar.
Pada saat yang sama, banyak pilar Douqi yang cerah melesat keluar dari telapak kelompok Sun Er. Mereka saling silang dan menyerang dengan kejam terhadap Gu Yang. Sekelompok orang muda benar-benar bermaksud untuk menahan saya. Gu Yang tertawa keras. Telapak tangannya menekan keras di bawahnya dan ruang terdistorsi dalam sekejap. Itu secara langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar Douqi. Aku akan pergi dulu. Gu Yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia memutar tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douqi atas tubuh Gu Yang dalam sekejap mata. Sidik jari merah darah muncul di dadanya. Mencoba pergi? Apakah Anda pikir itu sangat mudah? Xiaoyan menginjak udara dan memandang Gu yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas dari bintang 6 Dousheng meletus darinya, menekan Gu Yang sampai ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Penatua Hunyan, selamatkan aku. Aura yang kuat di sekitar tubuh Xiaoyan membuat Gu Yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan mantan dalam perkelahian. Yang terakhir buru-buru berteriak. Beraninya kamu merusak rencana klan Hun saya. Kamu mencari kematian. Hunyan secara alami jelas melihat peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu Yang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiaoyan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Tangisan marah terdengar dan jarinya menekan udara. Sebuah cahaya hitam yang sangat dalam keluar. Akhirnya, ia bergegas maju dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Layu jari kematian. Tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi gelas merah muda seperti cara saat Hun Yan menyerang. Auranya juga melonjak tiba-tiba. Dia menekankan jari ke depan untuk beberapa kali. Jari pegas kuning. Jari energi yang sangat besar menerobos udara ketika Xiaoyan terus menekan jari-jarinya. Satu jari demi satu ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Segera, kedua belah pihak bentrok. Jari pegas kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat bahwa Xiaoyan langsung menerima serangan langsung. Suatu kejutan muncul di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiaoyan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Namun, sekarang, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Aku hanya akan melihat berapa banyak angka yang bisa kamu terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiaoyan paling banyak ada di kelas Dousheng bintang 6. Itu hanya dinaikkan ke tingkat ini melalui penggunaan teknik rahasia. Namun, Xiaoyan masih sangat kurang jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan. Hun Yan tidak memberikan Xiaoyan waktu untuk menarik napas saat dia menangis dingin. Dia menekan 10 jari. Segera, 10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, mereka semua menargetkan Xiaoyan. Mata Xiaoyan mengeras saat dia menyaksikan adegan ini. Dia melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan lotus api. Namun, sebelum lotus api dapat dibentuk, sesosok yang kuat tiba-tiba bergegas mendekat. Sebuah pukulan dilemparkan dan gunung yang tampak seperti aura yang luas dan perkasa datang menekan ke bawah. Ini benar-benar menghancurkan 10 sinar hitam. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mampu. Gulai, kamu, Raja Terendam Hitam, tidak banyak membaik selama bertahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia memandang gunung seperti sosok yang berat. Raja Terendam Hitam? Jenderal Top Black Submerged Army? Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiaoyan kaget saat dia melihat bagian belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiaoyan, aku akan meninggalkan Gu yang padamu.
Kamu harus merebut kembali batu giok kuno. Raja terendam hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak punya energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia menatap Guyang, yang dalam kondisi mengerikan, dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga mengitarinya dan benar-benar mengelilinginya. Guyang memperhatikan pengepungan di sekitarnya. Ekspresi ganas tiba-tiba melintas di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiaoyan berubah dingin setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging segera tersebar. Tubuh Gu yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan intens dari kelompok Xiaoyan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampaknya lumpuh masih 1000 kaki dari penghalang ketika sebenarnya mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah segera setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Dousheng yang maju memiliki kekuatan yang sangat kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Tubuh Gu yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiaoyan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan yang tak terkendali dan menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan kilau darah tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara gila. Giok kuno ada di dalam. Hentikan dia. Mata tajam Xiaoyan segera melihat batu giok kuno jernih seukuran telapak tangan terbungkus dalam cahaya darah. Itu mengejutkan Tou Dia dewa kuno giok dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, untuk melepaskan batu giok kuno. Cahaya terang itu seperti bintang jatuh saat menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik mata semua orang yang hadir. Xiaoyan adalah yang paling cepat bereaksi. Sayap di belakangnya mengepak secara tiba-tiba saat lampu merah merobek penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilasan, dia muncul tak jauh dari cahaya darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang keluar sangat berkurang. Mendengus yang agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiaoyan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat muncul dari dalam hatinya. Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba meledak terpisah. Tangan seperti batu giok putih terbentang dari langit. Itu meraih Xiaoyan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin telapak tangan menyebabkan bahkan lotus api Xiaoyan yang memusnahkan tidak dapat mengejar ketinggalan. Hun Tiandi. Tekanan yang menakutkan seperti itu segera menyebabkan nama ini muncul di hati Xiaoyan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi menakutkan seperti yang mereka inginkan. Xiaoyan bahkan tidak berhenti sejenak di wajah seperti tangan giok putih. Tubuhnya langsung ditarik mundur. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Mungkin bahkan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat. Nama ahli pamungkas di benua Douqi bukan hanya nama kosong. Xiaoyan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Itu langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi intens saat tangan besar hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lain merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan putih besar yang bening. Keduanya bertabrakan dengan galak. Badai pemusnahan cepat menyapu. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat merasakan badai yang mengerikan. Tubuhnya buru-buru menarik kembali ketika dia takut diseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena Anda ingin memulai perang, klan Gu saya akan menemani Anda sampai akhir. Teriakan keras Gu Yuan, yang tampaknya samar-samar mengandung jejak kemarahan,
terdengar di langit setelah tangan besar bertabrakan. Kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat itu ketika klan Xiao telah dihancurkan oleh klan Hun kami. Mengucapkan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah pasukan klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retak. Kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir begitu mereka muncul. Akhirnya, dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar 100.000 kaki. Segel hitam itu tergantung di langit. Bayangan besar benar-benar menutupi pegunungan ini. Aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar menggantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu telah menjadi kuburan. Klan Hun memang sudah siap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima pesanan mereka. Banyak tangisan nyaring segera terdengar. Tirai cahaya tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, itu terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang cantik, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya bersinar di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Membasmi sil. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang tampaknya milik puluhan ribu orang, dipancarkan dari dalam garis retak. Segera, segel hitam langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah jatuh ke pegunungan ini. Area dalam ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam menghantam tanah. Cermin Gudi. Semua ahli dari klan Gu mempertahankan formasi, telah memerah wajahnya pada saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, sebuah cermin kuno cemerlang yang sangat besar muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Seluruh dunia tampaknya telah runtuh pada saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk pada saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka pingsan di bawah badai yang mengamuk. Banyak ahli dari klan Gu di bawah ini, akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang angkasa, yang dipenuhi dengan kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan sengsara yang tajam. Jelas, pertarungan habis-habisan antara dua klan kali ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan mengamuk di langit. Bahkan medan perang telah ditekan olehnya. 3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan besar akan mati jika mereka dihantam oleh badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiaoyan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar liar di langit yang jauh seperti naga yang meraung. Ekspresinya sangat serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya jelas sebanding dengan Dou Sheng bintang 9. Setelah angkanya mencapai level tertentu, memang cukup untuk membuat perubahan signifikan. Di mana batu giok kuno? Ekspresi serius di wajah Xiaoyan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba memalingkan matanya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai pakar di langit. Lampu merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiaoyan melihat posisi batu giok kuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan Lei dan klan Yan, tiba-tiba mundur. Daerah di belakangnya adalah lokasi batu giok kuno. Hentikan dia. Dia bermaksud untuk merebut batu giok kuno.
Xiaoyan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar tangisan Xiaoyan. Tubuh mereka segera bergegas maju. Palm petir bencana petir. Jari misterius api menurun. Mereka berdua melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Sebuah telapak petir besar yang terang dan cahaya api menyilaukan melintas di ruang kosong dengan kecepatan tidak terdeteksi oleh mata telanjang, dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. The Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin ketika dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak menghindar. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Serangan yang menakutkan tiba-tiba tiba. Riak-riak lubang hitam yang pada terus meledak secara terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghambat kecepatan serangan, ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak petir dan jari api segera mendarat di bagian belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah diserang oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan batu giok kuno ke dalam mulutnya. The Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah batu giok kuno mendarat di tangannya. 4 orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin, yang mengejar. Sudahkah kamu dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini, saya pasti akan membuat Anda membayar serangan telapak tangan ini hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Itu tak terduga bahwa mereka berdua bergabung tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebagai gantinya, mereka membiarkan yang terakhir merebut batu giok kuno. Ayo pergi. Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti. Ruang berfluktuasi seperti Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak agak suram. Sebelum dia bisa menyerang, pakaian putih keabu-abuan Hun Tiandi muncul di depannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan flip tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang mundur. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan bergetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah buru-buru membentuk cermin kuno dalam upaya untuk mempertahankan diri terhadap serangan memusnahkan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa samar saat melihat Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata, "Rumah Dewa Kuno Tou dia akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun saya. Gu Yuan, saya akan maju ke tingkat itu, percayalah." Giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya memperoleh 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak dengan cara yang begitu senang. Guing berteriak dengan suara dingin. Begitukah? Senyum aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan Lei dan klan yang telah meninggalkan klan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga telah menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan dari mereka berdua. Dia perlahan-lahan mundur ke garis retak spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani hanya menyerang di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Betul. Mata Hun Tiandi tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan,
yang berada di formasi, tepat ketika tubuhnya akan menghilang ke garis retak. Kamu adalah Xiaoyan, kan? Giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range. Bawa batu giok kuno jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Seluruh jajaran gunung sangat sepi ketika semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan-lahan ditutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram. Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu telah menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh gunung perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Untungnya ada perintah yang tepat. Kalau tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran. Ini akan dianggap kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiaoyan mengepal erat setelah dia melihat tirai cahaya menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiaoyan menekankan bibirnya erat. Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi guyuan muram saat dia melihat tempat di mana retakan menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi klan Gu di belakangnya juga mendesah pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Siapa yang bisa berharap bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya telah sepenuhnya pulih tetapi bahkan telah maju ke bintang 9 Dou Sheng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin telah bertempur hari ini, kemungkinan ini akan menjadi pertempuran besar yang sangat intens. Setelah menghilangnya klan Hun, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala ketika mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin ketika mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan giok kuno. Klan Yan juga. Wajah 3 abadi klan Gu berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan muncul di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga telah menyerang klan Yan dan Lei ketika mereka menyerang klan Gu. Batu giok kuno dari 2 klan telah menjadi tempat di tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu, di mana mereka akan menemukan kekuatan untuk menyerang secara terpisah. Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, "Berdasarkan informasi yang saya terima, klan juga memiliki penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Selain itu, ia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun." Ekspresi Lei Ying sangat menakutkan. Dia tidak berharap bahwa insiden seperti itu juga terjadi di klan Lei. "Kita semua meremehkan klan Hun," Yan Jin perlahan berkata. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun bahkan membuat dia merasa sedikit sedih. "Kita akan membahas ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang sampai tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup." Ekspresi Guyuan perlahan menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasi. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya dipancarkan ketika dia memasuki aula. "Xiaoyan, kamu juga harus masuk." Xiaoyan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit diam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka samar-samar merasakan bahwa hari-hari damai di masa lalu secara bertahap akan menghilang. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di aula. Namun, suasananya tetap khusyuk karena kejadian sebelumnya. Semua orang tidak perlu mengucapkan kata-kata baik pada saat ini. Setiap orang harus jelas menyadari teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas.
Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat melihat aula yang agak suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hun Tiandi mungkin benar. Jika aku sedikit lebih kencang ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Xiaoyan diam. Dia tidak benar-benar memahami masalah itu saat itu. Karenanya, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Ada banyak konflik di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak membantu dalam konflik. Selain itu, mereka juga mulai merasakan hasil dari klan Sioyang dihilangkan. Kemungkinan bahkan klan Gu tidak bisa menyamai kekuatan yang ditampilkan klan Hun. Saat ini, kemungkinan tidak ada faksi tunggal di benua Douqi yang bisa melawan klan Hun dengan sendirinya. Bahkan klan Gu tidak bisa. Tentu saja, bahkan jika klan Gu saya akhirnya benar-benar hancur, klan Hun pasti harus membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Ekspresi Gu Yuan muram saat ia berbicara. Pertempuran besar hari ini bisa dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meskipun pasukan klan Hun tidak muncul, itu masih melepaskan serangan melintasi celah spasial. Namun, orang yang paling bermasalah untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Yang terakhir telah terluka serius olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah melangkah ke kelas 9 bintang Dousheng. Dengan cara ini, dia benar-benar telah merusak keseimbangan lemah kedua pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas 9 bintang Dousheng muka. Tidak ada banyak celah di antara mereka. Kecuali jika mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang sejati, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Jika Nihility Devouring Flame ditambahkan, dia tidak akan bisa bertarung dengan mereka berdua dikombinasikan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk berurusan dengan klan Hun. Api Nihility Devouring pernah melahap Raja Touling. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan klan Touling. Di mata klan Hun, kita, klan kuno, setara dengan pegas garis keturunan mereka. Semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan bagi kita untuk mengambil. Ini untuk menghancurkan klan Hun. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di aula setelah kata-kata itu terdengar. Itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gu Yuan, maksudmu, aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Tanya Lei Ying. Tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditampilkan klan Hun hari ini sangat luar biasa. Selain itu, tidak ada yang tahu jika ada kartu truf lain dalam klan Hun. Seseorang benar-benar memiliki waktu yang sulit memahami klan misterius ini. Gu Yuan perlahan berkata. Lei Ying dan Yan Jin diam. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi mata air keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi itu mungkin. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 keping batu giok. Jika mereka mendapatkan bagian terakhir, mereka akan bisa tahu di mana Toushi Ancient God Jade berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua memiliki rahasia untuk naik ke kelas Doudi. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin, itu akan benar-benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Doudi, yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun. Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata, pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke tingkat itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di depan Dou yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa dia akan dapat dengan mudah menghilangkan semua klan kuno dengan flip tangannya. Potongan batu giok terakhir harus pada Sioyan, kan? Mata semua orang tiba-tiba berbalik ke arah Sioyan. Mereka semua mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi.
Sioyan sedikit mengerutkan kening di hadapan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku harus menyelamatkan ayahku." Suara Sioyan lembut tapi ada keteguhan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Anda harus menyadari hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan untuk membuka rumah dewa kuno Toudia. Alis merah terang Yan Jin gemetar dan berkata. Sioyan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir Gyo kuno pasti akan tetap di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai terasa agak bengkok. Selain itu, ia juga mengerti bahwa batu Gyo kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena batu Gyo kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah akan menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Sioyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah. Saat ini, Sioyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung tetapi ada juga Sky Mansion Alliance yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun, Sky Mansion Alliance pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut batu Gyo kuno adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam setengah bulan. Kita pasti harus mengambil beberapa batu Gyo kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang setelah mendengar ini. Dengan cara ini, mereka benar-benar akan terlibat dalam perang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan? Sioyan mengepalkan tangannya. Tangan dingin sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya. Tiba-tiba dia menatap Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, apakah Anda tahu jika ada metode yang dapat memungkinkan leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, di makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar setelah mendengar kata-kata Xiao Xuan. Nama itu terus tertanam kuat dalam pikiran mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itu adalah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah sebuah fragmen jiwa. Dia hanya dapat eksis dan memiliki kekuatannya karena aspek unik dari makam surgawi. Mencoba untuk membangkitkannya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan merasa repot untuk berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Sioyan segera mengungkapkan kekecewaan setelah mendengar ini. Dia diam sejenak sebelum dia berbicara lagi. Saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu jika Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Jika kamu bersikeras untuk melakukannya, aku akan dapat mengirimmu masuk. Mungkin, kamu dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia punya cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Beberapa sosok tergantung di udara di pegunungan yang dalam dari klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Tampaknya seolah-olah mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok itu, yang dulunya sangat kuat di Central Plains. Ekspresi mereka agak rumit. Sioyan, makam surgawi akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktu, masih ada waktu sebelum itu akan dibuka lagi. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya beralih dari ruang saat dia berkata, namun, aku akan dengan paksa merobek garis retak di makam surgawi dan membiarkanmu masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tetap selama lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi. Aku punya masalah Paman Gu. Sioyan mengangguk. Suatu hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam setara dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan.
Secara alami tidak mungkin baginya untuk tetap begitu lama di dalam kuburan surgawi. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak mengharuskan siapapun untuk menemanimu? Gu Yuan bertanya lagi. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam kuburan surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan energi alami bersiul berlalu. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Garis retak hitam gelap dengan paksa terkoyak. Ada perasaan kuno dan sepi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiaoyan, cepat kembali. Gu Yuan berteriak dengan suara berat saat dia melihat garis retak spasial yang telah dia sobek. Ya! Xiaoyan mengangguk. Dia tidak ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sebelahnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya, yang langsung menembak ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiaoyan menghilang ke celah spasial. Retak perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang khawatir dan tanpa sadar tertawa. Tenang, tidak ada yang akan terjadi padanya. Sun Er mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi ditutupi oleh kabut berkabut. Kesepian dan kesunyian tampaknya menjadi satu-satunya yang hadir di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok muncul di udara dan muncul. Matanya melirik ke lingkungan yang agak akrab ini dan mendesah tanpa sadar. Dia hanya memiliki kekuatan Douzun ketika dia tiba di tempat itu terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Douqi. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai langit surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun padanya sekarang. Makam surgawi mengandung banyak sekali energi tubuh. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan kejutan setelah merasakan tekanan kuat terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka yang berani turun tangan dan menghentikan sosok itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton sosok itu, yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini dan jalurnya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian dalam makam surgawi dalam waktu singkat. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Seorang tokoh manusia mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di daerah puing-puing yang jauh di dalam Heavenly Tomb. Bilah darah berisi aroma berdarah yang kaya ada di sampingnya. Ada banyak badan energi hadir di sekitar puing-puing yang kacau. Namun, wajah mereka takut ketika mereka melihat sosok manusia yang berwarna darah. Tak satu pun dari mereka yang berani mengganggunya. Ada banyak tokoh di dalam wilayah puing-puing yang kacau, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin yang tergesa-gesa di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak dari 9 perubahan kelas Douzun, untuk tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin ketika mereka melihat ke arah dari mana suara angin yang deras datang. Ini adalah wilayah Saint Sui Dao. Siapa yang berani bertindak sedemikian lancang? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan sengit. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah mana suara itu berasal. Segera, dengusan dingin terdengar. Bilah darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah, yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Orang bisa mendengar suara, dentang, ketika bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia yang berwarna darah. Bahkan gagang bilah telah dimasukkan ke dalam pilar.
Saint Sue Dao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi Anda tidak perlu menerima saya begitu hangat, bukan? Saint Sue Dao memiliki perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sesosok kurus melangkah di udara kosong dan perlahan-lahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab menyebabkan Saint Sue Dao terkejut. Itu manusia. Daging yang sangat lezat. Tubuh energi di sekitarnya memiliki mata memerah setelah melihat angka ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu, orang kecil dari klan Xiao saat itu. Saint Sue Dao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat itu, Xiaoyan hanyalah Dou Zun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiaoyan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini jauh melampaui dia. Enyah, ini adalah tuan muda dari klan Xiao. Apakah Anda berani menyentuhnya? Saint Sue Dao tiba-tiba melihat tubuh energi itu mengelilingi Xiaoyan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiaoyan. Kemungkinan saudara Xiaoyan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan kan? Haha, masih ada beberapa orang bermasalah di belakang. Izinkan saya memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Santo Sue Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hehe, ini masalah kecil. Saudaraku, kamu adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerang Anda di makam surgawi ini hanya akan berakhir sekarat. Saint Sue Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiaoyan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak badan energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan Dou Sheng's elit yang hadir. Mereka telah merasakan Xiaoyan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru menarik kaget dari beberapa kata lembut dari Saint Sue Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang agung. Kata-kata sederhana menyebabkan eksistensi tubuh energi tingkat penguasa di makam surgawi memiliki perubahan ekspresi karena syok. Mereka semua berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari yang lain. Setan-setan tua ini telah ada di makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka jelas mengerti siapa yang adalah penguasa makam surgawi. Xiaoyan telah berjalan ke bagian terdalam dari makam surgawi tanpa terhalang di bawah pimpinan Saint Sue Dao. Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Saint Sue Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiaoyan menyaksikan makam di kejauhan. Dia tanpa sadar menyesali. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya fragmen jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Guyuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke makam. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, "Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur." Berhenti berlutut, anak kecil. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah.
Senyum hangat yang terkandung di wajahnya sangat menginspirasi. Sosok ini adalah milik Xiao Xuan yang telah bertemu Xiaoyan saat itu. Intermediate 6 bintang Dou Sheng, Heavenly State Soul yang sempurna, memurnikan api lotus iblis dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiaoyan. Pandangan sekilas inilah yang diperlukan baginya untuk sepenuhnya melihat melalui Xiaoyan. Dia cepat-cepat tersenyum dan mengangguk pelan sambil memuji, "Anak kecil, bagus sekali." Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang telah memperoleh penilaian seperti itu dari Xiao Xuan. Xiaoyan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak megah, tetapi sosok kurus itu tampaknya mampu bertarung melawan surga dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa jauh lebih aman. "Ceritakan apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini." Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara mantap ketika dia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman ketika dia mendengar pengalaman menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiaoyan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. "Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surga adalah untuk menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dengan pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah." Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata,